Halo Bu, Yuk, masuknya pakai mana? Angel ada kirim email ke Ibu nggak Bu? Nggak ada. Udah saya lagi coba masuk tadi yang kamu punya list itu, saya coba daftar, terus masuk lewat situ ada. Oh bisa nih kayaknya. Oh ya bisa masuk. Iya, udah ya. Iya. Oke. Ya Bu. Ya. Jo, Iya Bu. kamu punya layar, kepala kamu kepotong, Jo. Ya sebentar. Ini. Saya kepotong nggak? Nanti, tapi nanti saya mundur. Hah? Nanti saya mundur mungkin. Kepotong dikit. Ya. Ya. Nah, gitu. Nah. Saya kepotong nggak palanya? Nggak. Enggak, Ibu kurang turun malahan, Bu. Kurang turun? Uh-uh. Gini? Iya. Gini?
Ini Alia mana nih? Belum masuk semua mereka ya? Belum. Jangan lupa nih. Ah, Bu, ya. nanti saya mau showing ini, Bu. Jadi di awal. Sebentar. Oh, ini. Jadi yang mendasari kita hari ini apa mengadakan webinar ini karena ada beberapa informasi nih, ada beberapa berita yang sangat baik gitu ya untuk kawasan timur Jakarta. Nah, jadi saya bilang ini, nah ya baru nanti masuk ke tempatnya si itu, si Pak Steja. Iya, iya. Bagus, Cok. Boleh. Supaya nanti kita nggak tabrak-tabrakan. Oh ya, ini nanti juga kita akan munculin gini ya. Nah, ini ada informasi juga nih yang kami terima per 1 Oktober 2019 yang lalu bahwa ada 6 pengembang besar membentuk konsorsium untuk kawasan atau koridor timur Jakarta. Apa nih Pak yang terjadi sebenarnya gitu? Boleh diceritakan nggak dari foto yang ada di sini? Iya. Kan Ibu boleh, tanya kan? Ada kan? Iya. Nanti Pak Teja di awal juga boleh presentasi tuh, Jo. Udah dibilangin ya? Sudah. Pak Teja sih nggak ada itu sih, Bu. Pak Teja nggak ada, nggak ada presentasi katanya. Ada. Kenapa dia nggak presentasi aja yang timur itu kan dia punya tuh slide-slide-nya. Kalau suruh presentasi lebih bagus kali, Jo. Iya, tapi dia nggak ada slide. Saya udah tanya sama Alia. Ada slide? Nggak ada. Makanya saya siapin yang itu tadi. Oh. Ya, nanti tinggal di... Cok, bilangin Alia aja kalau lagi cerita Jakarta Timur suruh pakai slide lebih bagus. Udah, Bu. Bro, mana Alia dulu, lagi sama Pak Teja, bentar ya. Oke, yuk. Kita udah live ya. Yuk, thank you. Bu, kita udah live ya, Bu. Kita udah live. Oke, aku kasih tau Pak Erik, aku ingetin ya. Oke, yuk. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak Erik. Apa kabar? Ya, Pak Erik sudah online. Oke, Pak Suteja juga sudah ya? Pak Suteja juga sudah. Halo, selamat pagi Pak Suteja. Work from home kah? Halo Pak Jo, halo Buan. Pak Suteja. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami Era Indonesia diberikan kesempatan juga berkolaborasi dengan sebuah developer. Tentunya kita pada hari ini kita memberikan topik yang luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada sesuatu informasi yang menarik nih yang kita perhatikan dari beberapa tahun silam mengenai koridor di kawasan timur Jakarta. Nah, kira-kira ini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi dan apa peluang yang akan ada di daerah timur Jakarta. That's why kita pada pagi hari ini, ya saya selalu ngomong pagi ya, karena di tempat saya saat ini cuacanya sangat mendukung, yaitu ya lumayan ya agak cloudy gimana gitu ya. Tetapi bukan berarti kita menjadi tidak semangat ya. Work from home tetap kita bisa bekerja dengan optimal ya, dengan maksimal. Nah,
Adapun topik pada pagi hari ini yang kita angkat adalah Eastern Corridor, the new upcoming best investment in property. Nah, sebelum saya memulai, ini saya mau sharing sedikit mengenai gambar ya. Sebentar, saya akan lihat terlebih dahulu. Wait. Ya, oke. Sebentar. Ini saya akan tujukan langsung ke Pak Steja mungkin ya, nanti ya. Nah, Pak Steja, ada beberapa informasi ini yang saya terima dari beberapa berita-berita di elektronik ya, berita-berita elektronik. Ya, ini Pak salah satunya, ini ada dari kontan.co.id yang mengatakan bahwa Jababeka perkuat pasar properti di Timur Jakarta. Nah, lalu ada tambahan juga nih, ada dari Tribun News yang mengatakan bahwa potensi besar koridor Timur Jakarta di sektor properti, itu tepatnya di tanggal 11 Februari 2020 yang lalu. Ya, tentunya ini sebelum rame-ramenya COVID ya. Lalu berikutnya juga ada dari Investor Daily yang mengatakan bahwa koridor Timur Jakarta potensi besar pasar properti. Nah, mungkin sebelumnya saya akan masuk ke sini, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan satu demi satu. Wah, ini harus diperkenalkan ya. Yang pertama, saya akan mengenalkan Bapak Suteja Sidarta Darmono, ya, saat ini bersama dengan kita semua. Beliau selaku Direktur PT Jababeka Tbk. Ya, salam Pak, selamat pagi Pak. Salam Pak. Ya, yang berikutnya narasumber kami yang kedua, ini Bapak Erik Liman Santoso. Ya, ini beliau sebagai GM Corp Marketing PT Graha Buana Cikarang. Ya Pak ya, selamat pagi. Pak Erik, teman lama ya. Pak Erik, mic-nya masih di mute tuh Pak, sepertinya Pak. Ya. Oke, semangat pagi Pak Jo, Bu Aan, rekan-rekan semua, luar biasa. Baik, dan last but not least, Ibu Aan Andriani, beliau selaku Director Air Indonesia, dan tentunya satu-satunya yang paling cantik ya, saat ini, webinar saat ini. Selamat pagi, Bu. Pagi, thank you, Jo. Iya. Nah, sebelumnya kita lanjut ya, tetapi ini adalah beberapa pertanyaan untuk saat ini yang kita mau sampaikan kepada Bapak Suteja. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana pandangan Pak Suteja mengenai perkembangan di koridor Timur Jakarta secara makro, Pak. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Jo. Ya, ini menarik ya bicara mengenai perkembangan di koridor Timur Jakarta, karena sebetulnya perkembangan koridor Timur Jakarta itu harusnya sudah terjadi, khususnya tahun ini ya. Tahun ini tuh harusnya menjadi tahun kebangkitan daripada Timur Jakarta. Hanya saja sangat disayangkan terjadinya COVID ini yang nggak ada yang menduga ya, saya rasa, dan ya, tapi ini juga sebetulnya menimbulkan satu kesempatan tersendiri. Jadi perkembangan ini tuh sebetulnya ditenggarai oleh banyaknya daripada perkembangan infrastruktur yang terjadi di Timur Jakarta ya, di mana sebetulnya kalau kita bicara mengenai backbone daripada properti itu selalu adalah perkembangan infrastruktur. Nah, kita tinggal lihat aja perkembangan infrastruktur itu mengarah kemana. Nah, ini tahun 2020 itu ada beberapa highlight yang harusnya terjadi ya. Contohnya elevated toll road yang kebetulan kan kemarin di Desember, Januari itu sudah beroperasi, dan itu terasa efeknya di Timur Jakarta. Sekarang kalau traveling ke Cikarang, ke Jababeka ya, almost anytime Pak, almost anytime itu 1 jam Pak. Ya. Jadi dulu mungkin yang pertama 2-3 jam ya, sekarang tuh udah hilang image itu. Jadi itu sangat-sangat membawa dampak besar. Nah, kemudian juga ada lagi yang namanya Outer Ring Road. Outer Ring Road 2 yang di mana itu jatuh di sekitaran Cibitung, itu Cibitung Cimanggis dan
Cibitung Tanjung Priuk ya. Nah, itu harusnya jadi di tahun ini juga. Ya, cuman mungkin dengan kendala COVID ini akhirnya kita mengalami sedikit pause nih. Ya, jadi tapi kalau kita melihat perkembangan infrastruktur ke depan itu masih sangat masif. Jadi dalam jangka pendek, menengah dan ke depan panjang itu timur Jakarta itu masih ada growth story-nya bahkan sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan mungkin. Nah, ini yang menarik justru. Nah, pada saat post moment tadi yang saya ceritakan, kita ini merupakan suatu kesempatan itu karena akhirnya mungkin pembeli bisa dikasih kesempatan nih buat mikir-mikir dulu gitu loh, nggak kebawa dengan apa tuh yang namanya dikebut-kebut gitu ya, kesusu gitu kalau orang Jawa bilang. Nah itu kan kita juga kadang nggak punya waktu buat mikir. Nah ini justru kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk berpikir bahwa inilah melihat momen, mumpung juga mungkin price-nya agak ketunda juga nih karena COVID-19. Jadi saya pikir ini adalah waktu time to buy justru kalau saat ini. Not time to sell, but time to buy. Ya, COVID-19 ini ada time to buy. Karena saya cukup yakin juga di timur Jakarta ini, termasuk kami, akan memberikan promo-promo yang sangat menarik begitu untuk teman-teman sekalian. Karena ini jujur aja merupakan situasi yang sedang sulit untuk industri properti. Jadi makanya tadi kami bilang, it's not time to sell actually, it's time to buy. Jadi yang diuntungkan justru malah pembeli dan agent-agent kali ya. Jadi developer malah kita ada di posisi yang agak susah nih. Jadi inilah kesempatan untuk boleh dilihatlah gitu. Mungkin itu kali Pak Jo. Baik Pak. Nah ini saya ada satu gambar lagi nih Pak yang saya dapat nih dari elektronik juga, ini berita elektronik mengenai ini Pak. Boleh Bapak ceritakan nih ada 6 pengembang besar bentuk konsorsium di koridor timur Jakarta. Ada apa? Nah, ini kalau saya lihat nih ada foto beberapa petinggi-petinggi developer ya yang ada di timur Jakarta. Boleh diceritakan nggak Pak mengenai foto ini Pak? Ya, jadi ini merupakan saya cuma salah satu inisiator lah ya di sini. Kebetulan dan mungkin saya cuma update sedikit aja bahwa ini juga sebetulnya inisiatif dari para developer ini berkembang karena kita sama-sama menyadari ini adalah momen yang tepat. Sekali lagi, kita nggak ada semua yang menyangka bahwa COVID ini akan terjadi saat ini gitu. Jadi tadinya kita sudah memperkirakan bahwa tahun 2020 inilah terjadinya lonjakan di timur Jakarta. Nah, makanya kami pada saat itu sempat membangun satu konsorsium bersama. Waktu itu ada 6 developer besar. Ya, itu semua ukuran besar itu. Sebagian besar TBK semua itu. Ya, dan sekarang justru pengembangnya itu sudah 10 lebih. Ya, jumlah pengembang yang ibaratnya tuh tergabung ya. Tapi kita belum saya tidak bisa announce di sini karena saya cuma salah satu daripada yang menginisiasi lah. Jadi harusnya melalui forum konsorsium tersebut seperti itu. Kalau nanti ada declaration atau apapun ya. Tetapi inilah yang justru menjadi suatu kesempatan karena ternyata developer pun cukup kompak di timur Jakarta ini menyadari potensi yang sama, yaitu tadi infrastruktur yang berkembang dan juga properti yang sedang berkembang ke depannya ke timur ini. Justru kalau kita mengingat di barat Jakarta itu bagaimana properti lebih dari 10 tahun lalu bisa berkembang sangat pesat, itu adalah karena developer juga pada berlomba-lomba untuk meluncing dan mengeluarkan produk-produk mereka dan pengembangan juga gitu. Makanya di barat itu sangat maju. Nah di timur ini juga sama, bahkan malah mungkin bisa lebih. Karena jumlah pengembangnya dan pengembang besar pula juga itu lebih banyak ternyata daripada barat. Nah ini yang mungkin banyak orang masih belum ketahui. Ditambah infrastructure improvement yang banyak itu. Mungkin kalau belum pada tahu, ada elevated toll road, ada outer ring road, ada LRT,
ya, ada MRT, ada kereta cepat lagi. Kereta cepat tuh satu-satunya adanya cuma di timur Jakarta, ya, Jakarta-Bandung. Ya, kemudian masih banyak lagi, ya, bisa saya sebutkan, paling tidak ada 10 new infrastructure baru, seperti yang saya katakan tadi, jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, itu semua kemungkinan besar akan mendongkrak nilai properti yang ada di timur Jakarta sampai bisa sampai 10 tahun kemudian. Berarti boleh saya simpulkan di awal nih Pak, sebenarnya banyak sekali investor-investor yang ada di Jakarta ataupun yang ada di luar daripada Jakarta saat ini melirik koridor timur Jakarta dikarenakan adanya pertumbuhan, adanya sebuah perubahan melalui infrastruktur yang saat ini lagi digencarkan di daerah timur Jakarta ya Pak ya? Ya, itu sebetulnya sudah terasa ya, banyak sekali bahkan pembeli yang sudah melirik sejak tahun 2017, 2018 ya, karena kami sendiri sudah merasakan dari sisi penjualan kami itu di tahun-tahun tersebut sudah mengalami penaikan ya. Jadi banyak orang bilang, oh pada saat itu industri properti lagi tiarap, tapi kok ke timur Jakarta kami rasakan berbeda. Kemudian kami bandingkan juga dengan kompetitor kita yang ada di timur. Ternyata juga mengalami kondisi yang sama gitu. Ya, tetapi mungkin tahun 2019 kemarin aja ada sedikit catatan kecil bahwa mungkin ada sedikit semacam cegukan karena adanya tahun politik. Ya, di mana kita cukup lama tuh proses politik pemilihan presiden sehingga properti sekali lagi kan selalu bergantung terhadap keadaan makro. Ya, tapi kalau dalam keadaan normal saya rasa mungkin udah 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu orang-orang sudah berlomba-lomba. Bahkan harusnya tahun ini kalau tidak kena COVID-19 tadi. Oke, jadi boleh disampaikan lagi nih Pak, sebenarnya seberapa besar potensi berinvestasi di timur Jakarta menurut Pak Sutedja sendiri Pak? Kalau bicara kesempatan investasi itu di timur Jakarta sih tidak terbatas ya, saya pikir kesempatannya. Mau mulai dari yang produk kecil, sampai yang menengah, sampai yang besar sekalipun itu growth story-nya masih banyak. Ya, hampir di semua lini saat ini, baik itu residential, komersil, ya, maupun bisnis-bisnis yang lain gitu. Mungkin kawasan industri misalnya. Itu semua kita sedang menikmati satu growth period di timur ini. Jadi ini yang menarik ceritanya di timur. Baik, terima kasih Pak Sutedja untuk round pertama ini. Terima kasih sekali Bapak atas penjelasan Bapak, dan saya akan masuk ke pertanyaan untuk Bapak Erik nih, Pak Erik. Pak Jo, sebelum pertanyaan ke saya Pak, ternyata banyak yang japri ke saya. Mau coba masuk Pak? Mau coba masuk? Oke. Gimana? Maksudnya mau coba masuk? Mau coba masuk ke acara ini, cuman belum bisa masuk gitu Pak. Belum di-approve. Ini sih otomatis sih seharusnya Pak. Otomatis ya? Oke. Otomatis harusnya, karena kita hanya terlihat di sini di layar kita ini hanya kita berempat nih Pak, berempat. Baik. Sorry, saya cuma nyampein apa yang ada di WA saya. Oke, silakan lanjut Pak Jo. Oke. Nah Pak, pertanyaan untuk Pak Erik nih Pak. Melihat market atau kondisi market saat ini ya, ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19 nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara menyikapi perubahan market saat ini, Pak? Tentunya pasti semua berubah nih ya. Yang biasanya kita bekerja ke kantor, sekarang kita work from home. Ya. Nah, sekarang ada Zoom meeting gitu ya. Gimana Pak menurut Bapak? Oke, jadi pertama-tama menurut saya penting sekali untuk kita tuh punya mindset yang benar terhadap orang bilang COVID inilah. Ya. So, saya nggak mau bilang COVID ini bad, saya nggak mau bilang COVID ini good. Saya bilang kalau emang ini terjadi out of our control, itu berarti COVID itu necessary. Itu dulu nomor satu yang kita mesti pegang. Nah, berarti kalau memang ini sesuatu yang necessary, berarti kita harusnya bisa memetik sesuatu hal yang baik. Jadi, saya mau kasih ambil contoh. Misalnya contoh pada saat tahun 98, Indonesia terkena krisis, ya kan? Orang banyak yang teriak, aduh saya kehilangan pekerjaan, saya bermasalah dengan ekonomi, dan ini insecure segala macam. Cuman mungkin bisa ditanya sama teman-teman dari member broker, ataupun MA dari ERA, maupun dari teman-teman yang lain, itu sudah berapa banyak yang akhirnya kecemplung broker dari tahun 98, dan akhirnya sekarang menjadi broker sukses, udah punya uang, punya waktu lagi, gitu kan. Jadi saya bilang, justru dalam keadaan seperti ini, kita harus ngeliat apa ini opportunity yang ada. Nah,
Pertama, of course, adaptasi itu harus dilakukan. Ya, kalau dulu saya sering ketemu sama Bu Aan, sama Pak Jo, kalau nggak ketemunya di Menara Batavia, ketemu di City Walk, betul kan? Sekarang kita Zoom meeting, cuci tangan lebih sering, nggak bisa salaman, nggak bisa cipika-cipiki, itu kan semua konsekuensi yang sekarang ada, ya kan? Tapi saya rasa impact yang paling bagus dari sini adalah berjualan properti itu menjadi borderless. Kalau dulu orang bilang, oh saya harus lihat ke lokasi segala macam. Saya rasa nggak tertutup kemungkinan, mungkin ada teman-teman broker yang sini lagi ngedengerin webinar kita, yang lokasi di luar kota, mungkin malah bisa jualan di timur Jakarta. Satu tempat yang mungkin sebelumnya nggak kebayang karena saya harus datang visit, sekarang saya lihat webinar, saya lihat semuanya bagus, oke, saya mau beli. Jadi menurut saya, COVID ini is an opportunity kalau kita bisa punya mindset yang benar menurut saya. Kita harus tetap positif, harus tetap optimis, apalagi kita semua sebagai seorang marketer, ya kan, makanya kita selalu semangat pagi. Betul ya Pak Jo, Bu Aan ya? Siap. Baik, oke. Nah, kalau begitu saya lanjut saja. Ini untuk Bu Aan nih saat ini ya, Bu Aan. Saya kenal Bu Aan ini udah cukup lama ya di bisnis broker properti, tepatnya di era Indonesia. Nah, Bu, apa yang menyebabkan Ibu yang biasanya kalau kita kenal ya beberapa proyek-proyek yang Ibu telah handle sebelumnya, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu kebanyakan proyek-proyek yang berasal di Jakarta maupun di kawasan Tangerang ya. Nah, tetapi pada 3-4 tahun terakhir, Ibu memutuskan untuk mengambil juga, menghandle properti atau proyek properti yang berada di koridor timur daripada Jakarta. Apa nih Bu yang mendasari Ibu? Jadi begini ya, waktu itu kan memang proyek-proyek primary yang kita pegang, kebanyakan di Jakarta ya. Ada yang itu di CBD Jakarta, Jakarta Barat, Selatan, dan mungkin banyak juga yang di Serpong ya. Di Serpong itu kan saat itu banyak sekali yang launching dan developer besar ya. Ada 3 developer besar yang hampir tiap bulan itu launching terus ya. Jadi market di situ bagus sekali, broker juga semua ke situ, ada gula, ada semut ya. Terus terang saya belum tahu nih tentang Jakarta Timur ya. Nah, pas waktu itu tahun 2016 kali ya Pak Erik ya? 15-16 Bu, sekitar segitu. Ya, waktu itu saya diajak Pak Erik dengan Pak Teja coba untuk melihat proyek di Jakarta Timur, dan saya ingat banget Pak Teja bilang, Bu Aan, ini infrastruktur ini ke arah timur loh Bu, gitu. Jadi waktu itu saya lihat ke sana dan ternyata, wah saya pikir ternyata di Jakarta Timur, khususnya waktu itu ke Cikarang, mampir ke Jababeka ya, itu saya cukup amazing ya. Ternyata bukan hanya industrial aja, karena waktu itu di kepala saya yang namanya Jababeka itu kan industrial estate ya. Tetapi pas lihat ke sana ternyata banyak yang lain-lain ya, ada komersialnya, ada di sana banyak ruko, ada Presiden University dan lain-lain. Jadi kayak semacam township tersendiri gitu. Jadi saat itu kita mulai ikut memasarkan proyek di Jakarta Timur. Saat itu mungkin dimulai dengan proyek Munro ya kalau nggak salah ya. Betul Mbak An. Ya. Oke, nah setelah Munro kan ada beberapa ya Pak Bu ya, proyek-proyek yang kita handle ya bersama dengan Jababeka. Nah, salah satunya itu yang paling heboh gitu ya di zamannya itu adalah Kawana gitu ya, Kawana dengan total unit seperti nama rokok ya Pak Erik ya. Jisamsu Pak, 234. Jisamsu. Dan saya lihat bahwa pemasarannya cukup fantastis. Kenapa? Karena di timur Jakarta, di daerah industrial, membangun apartemen, harga hampir 30 juta per meter, dan sold out. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Oke, tapi sebelum saya akan lanjut ke sana, mungkin saya akan berikan kesempatan bagi Ibu Aan, ada yang mau tanyakan sesuatu ke Pak Teja ya, kalau nggak salah. Ya Pak, ya itu tadi saya bilang bahwa tadinya kan saya lihat Jababeka sendiri ya, itu sebagai industrial estate, tapi belakangan saya lihat berkembang ya sebagai kota mandiri ya bisa dibilang gitu.
kedepannya kira-kira future development dari Jababeka sendiri itu kemana, Pak? Ya, jadi menarik nih pertanyaan Pak Bu Aan. Kita ini masih terus lanjut dengan perkembangan yang ada, bahkan kawasan industrinya pula. Jadi banyak orang nanya, oh kawasan industri bakal lari kemana? Memang kita ini sekarang sudah bukan kawasan industri sepenuhnya. Jadi kalau tadi Ibu Aan dulu bilang, oh ya kita kawasan industri, sekarang kita ini sudah lebih banyak ke perumahan dan komersial. Perumahan dan komersialnya tetap digalakkan dan tetap dikembangkan dengan konsep-konsep yang baru pula, bahkan sampai jangka panjang. Karena kita mengikuti tadi, Bu, perkembangan infrastruktur yang masuk ke timur Jakarta ini jadi momentum buat perkembangan kami. Ya, contohnya kita nanti ada perkembangan yang namanya TOD City. Ya, itu dibasiskan daripada moda-moda transportasi yang masuk kebetulan melewati kawasan kami. Sekarang juga ada rencana sudah misalnya contohnya membangun monorail. Ini monorail ini akan connect kota-kota besar yang ada di tetangga-tetangga kita, developer-developer itu yang ada di daerah Cikarang, itu akan terkonek nanti pakai monorail juga, ya. Mungkin di beberapa pengembang lain sudah di ini. Kemudian ada lagi MRT, kemudian kereta api, LRT dan sebagainya. Ini semua masuk ke kawasan kami, Bu. Jadi akan ada satu pengembangan TOD besar, dan kemudian kita juga masih terus mengembangkan proyek-proyek lagi ya untuk perumahan dan komersial yang masuk ke segmen medium upper dan upper segment. Ya, tadi dikatakan Pak Jo, kita sudah meluncing Kawana 1 waktu itu ya, dan itu menjadi apartemen paling mahal di timur Jakarta bahkan sampai hari ini. Nah, itu juga rencana masih akan kita lanjutkan terus perkembangan-perkembangan seperti itu. Jadi kita masuk pasar premium juga, ya. Tapi tentu kita karena kita skala kota, kita nggak melupakan segmen yang lain. Jadi tetap ada produk-produk yang cukup mampu ya, yang bisa diraih. Misalnya kayak nanti mungkin akan diceritakan oleh Pak Erik ya, Ruko Monaco itu harganya cukup menarik. Ya, sangat menarik, Pak. Nggak semahal itu. Nah, kemudian dari sisi industrinya sendiri, kami akan bawa ini ke high tech, Bu. Ya, jadi akan kita kembangkan masuk ke industri 4.0, bahkan 5.0, sehingga kedepannya kawasan industri kami akan menjadi high tech. Jadi bukan seperti yang sekarang ini, ya, karena kalau di Cikarang itu sudah lahan industrinya paling mahal tuh. Ya, jadi lama-kelamaan kita juga nggak bisa lah kalau jualan hanya untuk pabrik-pabrik seperti sekarang. Jadi lingkungannya akan menarik, akan seperti Silicon Valley, ya, di mana lingkungannya itu blend in antara perumahan dan komersil dan juga kawasan industrinya seperti itu. Kalau di Silicon Valley kan sudah seperti itu. Ada Facebook, ada Google, ada yang lain-lain, ya. Tapi di situ justru perumahan-perumahan yang salah satu paling mahal di California. Nah, itulah menariknya konsep yang terjadi di kota Jababeka nantinya. Ya. Jadi kalau dalam produk premium kami mengeluarkan branding Jababeka Residence, tetapi di produk-produk lain termasuk kawasan industrinya kita adalah produk daripada kota Jababeka. Oke. Ya, segmen pertama kita udah tutup dulu ya, dan kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya. Nah, ini lebih ke Jababekanya nih. Dari tadi kan kita bicara mengenai makro daripada timur Jakarta. Sepengetahuan kami, ini ada sebuah teori, saya nggak tahu teori apa betul, apa salah, tetapi saya melihat bahwa katanya sebuah perusahaan itu harus ada 3 unsur yang kuat, gitu ya. Salah satunya adalah brand itu sendiri, lalu juga adanya diferensiasi, dan adanya positioning. Nah, pengetahuan kami juga bahwa Jababeka mempunyai brand yang cukup bagus, ya, bukan hanya cukup bagus, tapi very strong, ya, karena memang terkenal dengan industrial estate-nya. Nah, saya akan tanyakan ini kepada Pak Erik, sebenarnya apa sih yang menjadi diferensiasi? Ini yang saya harus menggarisbawahi. Kenapa? Karena di sekitar atau di Jakarta, timur Jakarta, ini nih banyak sekali developer-developer yang sekarang sedang mendevelop beberapa proyek ya. Mereka bilang bahwa, oh ini loh, ini kita nih punya ini kita punya kota
kota Jepang gitu kan. Nah, dan seterusnya. Bahkan ada sebuah developer yang cukup raksasa ini melontarkan mega project pada saat itu dan semuanya terpukau gitu ya. Nah, apa ini yang menjadi diferensiasi daripada Jababeka itu sendiri, Pak? Silakan, Pak. Jadi gini, mungkin kita harus kembali kepada core dan backbone-nya dulu kan. Justru tadi Bu An juga bilang, dulu terkenalnya kawasan industri, sekarang kita sudah menjadi sebuah township, kita sudah menjadi sebuah perkotaan Jababeka yang lengkap. Tapi satu hal yang kita harus take note adalah industri itu satu identitas yang sebenarnya nggak bisa kita ilangin. Kenapa? Karena bisa dibilang bahwa kekuatan ekonomi kita itu berasal justru dari industrinya kita. Jadi bisa dibayangkan nggak, kita ini sekarang kita punya 2.000 pabrik, ya. Kita punya 1,2 juta pekerja. Orang asing kita lebih dari 10.000. Jadi kalau ada developer bilang, kita ini kota Jepang. Kalau kita ini kotanya Jepang, Korea, multinasional dari Eropa, dari Amerika, kita semua ada. Kalau dibilang, oh kita di sini punya pusat pendidikan, kita punya presiden university, dan kita punya 5.000 dan nanti ke depannya akan menjadi 10.000 mahasiswa dan mahasiswi. Justru buat saya kota ini menjadi satu kota yang sangat komplit. Nah, mungkin ada satu impression yang orang bilang, oh kalau saya tinggal di kawasan industri, mungkin gimana ya. Cuman yang saya mau tegaskan adalah sebenarnya tinggal di satu kawasan industri, itu sebenarnya very, very strong. Kenapa? Karena ekonominya kita kuat. Saya ambil satu artikel, bukan artikel sih, saya ngeliat dari kumparan.com ya, saya sebut aja resources-nya. Bahwa dalam waktu dekat ini, Italia sudah berencana untuk membuka lockdown-nya dia. Ya. Tapi yang pertama kali dibuka pada tanggal 4 Mei, nanti bisa koreksi saya kalau saya salah, 4 Mei yang dibuka adalah manufacturing dan industri dulu. Baru tanggal belasan, itu yang akan dibuka adalah, baru kita ngomongin yang mall, yang restoran, sedang itu tanggal belasan. Tapi starting pada saat tanggal 4 dan 5, kita akan mulai dari industrialnya. Italia akan mulai dari industrinya. Nah, berarti kebayang nggak? Kita nih sekarang harus mencari satu tempat yang kalau nanti COVID ini sudah berakhir, take off-nya paling cepat. Berarti dari mana? Ya kota Jababeka saya rasa. Gitu. Oke. Nah, itu salah satu untuk mungkin beberapa poin Pak ya, ini, silakan. Pak Jo, saya mau tambahkan ya. Yang mungkin jadi pembeda kita itu nantinya yang menarik ya adalah tadi transportasi itu. Ya, itu karena transportasi ini banyak masuknya ke utara daripada tol ya. Nah, itu bocoran sedikit tuh Pak. Jadi ini yang akan menarik nanti koneksi daripada transportasi ini akan terjadi di daerah kami lah, kira-kira seperti itu. Oh ini ya, ini seperti yang ada di screen saat ini. Ya. Kalau kita perhatikan ini ada komuter line, ada GR Connection, ya, ada Kertajati Internasional. Ini saya lihat memang sudah running ya. Ada elevated toll Desember kemarin. Oke, LRT, Patimban, high speed train. Nah ini high speed train ini harusnya ini ya tahun 2020 atau 2021 ya Pak ya, akan sudah berjalan ya. 2021 Pak Jo. 2021 ya. Oke, baik. Nah ini yang benar-benar kita harus ketahui bersama semua peserta partisipan pada hari ini bahwa ini yang menjadi menariknya atau begitu seksinya kota timur daripada Jakarta, yaitu adanya infrastruktur yang sudah dibangun sedemikian rupa ya mengenai transportasinya. Oke, Bu Aan mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Ya betul sih. Saya sendiri mungkin terakhir ke Jakarta Timur ini 2 bulan lalu ya. Pas ke sana memang saya juga kaget, lancar banget. Itu nggak sampai 1 jam sudah nyampe di sana ya. Jadi saya pikir ini kayak di Jakarta aja. Kita dari rumah ke kantor aja kan udah hampir 1 jam gitu ya. Lalu juga saya lihat ada elevated toll road di atas ya, sehingga jadi jalanan tuh cukup lancar. Mungkin ke depan Pak Teja boleh dijelaskan nggak kira-kira ada infrastruktur apa lagi Pak ke arah Cikarang situ Pak? Ya tadi saya sudah banyak menyinggung ya bahwa ada perencanaan saat ini dari pemerintah itu untuk menarik LRT misalnya contohnya. Ya, itu akan masuk ke daerah kami dan kemudian di-extend sampai Kerawang. Ya, kemudian ada lagi MRT. MRT itu sudah diputuskan sampai ke Cikarang. Ya, jadi ini sangat menarik perencanaannya.
Dan kemudian kereta api sendiri itu akan dibuat jadi double track. Ya, jadi yang Jakarta Cikarang saat ini sudah ada, tapi frekuensinya akan meningkat lagi. Dari dulunya mungkin per 1 jam atau per setengah jam, sekarang akan jadi per 15 menit karena menjadi double track seperti itu. Ya, nah ini beberapa mungkin yang langsung masuk ke kawasan kami. Oke. Gimana, Bu An? Oke, thank you. Oke, nah satu lagi nih Pak, mungkin Pak Suteja juga bisa menambahkan dan Pak Erik ya, kami akan menanyakan mengenai ini. Jababeka ini kan dari dulu ya seperti Bu An tadi sampaikan bahwa kawasan Jababeka merupakan kawasan industri, begitu kan? Nah, saat ini kalau kita lihat bahwa ternyata residensialnya cukup banyak gitu ya, bahkan sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti tempat olahraga, apartemen ya, dan ada juga tempat-tempat kayak shopping center ya, Starbucks apa segala macam saya lihat ada di sana. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Apakah aman untuk ditinggali ataukah seperti apa? Atau mungkin memang ada aturan-aturan dari Jababeka? Oh iya, pabrik-pabrik atau industri-industri yang boleh masuk ke Jababeka adalah pabrik-pabrik atau industri-industri dengan kriteria sebagai apa begitu. Silakan Pak. Ya memang gini, ini saya bisa kasih testimoninya dengan sangat enak karena memang saya tinggal di sini, saya tinggal di Jababeka Residence gitu. Sejak tahun 2015, jadi saya juga tinggal di sini. Dan saya bisa bilang adalah gini, pertama memang kita ini semuanya light industries ya. Kita bahkan punya peraturan-peraturan itu kayak polusi udara, polusi suara, polusi air dan segala macam itu kita kontrol semua. Makanya di sini bisa dilihat bahwa kita ini mempunyai kita bisa dapat Green Property Award juga waktu itu. Kalau lokasi kita ada orang bilang di kawasan industri. Nah, saya sendiri juga pernah melakukan sedikit research bahwa ternyata kualitas udara kita, saya agak lupa ya, kita di angka berapa, cuman yang jelas kita dibandingkan dengan Jakarta, itu, nah ini ada di slide ya kalau nggak salah ya. Jadi yang jelas di sini kelihatan bahwa kualitas udara di Cikarang itu di angka 35,2 ya. Intinya itu masih lebih bagus daripada yang di Jakarta. Nah, testimoni yang bisa saya kasih adalah karena saya sendiri orang tinggal di sini. Mungkin kalau Pak Jo, buat kan juga ikutin Instagram saya kan, ya kan. Tahu bahwa saya ini emang hobi sekali olahraga. Dan most of the sports yang saya lakukan itulah olahraga-olahraga outdoor. Seperti Muay Thai, seperti calisthenics ya. Dan itu saya bisa lihat bahwa udaranya itu sangat-sangat clear sekali. Itu kalau saya berbicara dari sisi kualitas udara. Apalagi, nah sekarang saya masuk ke COVID. Sejak eranya COVID, ini saya perhatiin orang dulu tuh mungkin jarang jalan pagi. Orang jarang berjemur dan yang lain-lain. Sekarang orang tuh udah di klaster saya aja, itu orang pada jalan pagi, pada berjemur. Jadi saya bisa ngerasa bahwa, oh ternyata orang sekarang menikmati fresh-nya dari udara Cikarang. Gitu. Ya, terus tadi Pak Jo juga ada bertanya mengenai mall dan segala macam ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini memang concern ini pernah terjadi, waktu itu terus terang ya, waktu pertama kali saya dan istri pindah ke sini. Istri nanya, Beb, nanti saya kalau mau shopping di mana? Mau nyalon di mana? Mau mani-pedi segala macam di mana? Mau nge-gym di mana? Nah, tapi di sini bisa dilihat ya, bahwa sekarang untuk tempat makan aja, kita sudah punya Hollywood Junction, yang dimana kita ada restoran Bari Uma yang itu otentik Jepang, ya, dimana di situ ada Jeko, ada KFC, ada dan yang lain-lain. Kita juga ada di Farmers Market, kita ada Starbucks, ada Koko Bento, ada bakso Afung, dan juga yang paling menarik adalah yang baru kita mulai beroperasi tahun lalu, yaitu kita mempunyai Living Plaza, yang dimana bioskopnya saja sudah CGV, yang dimana kita sudah mempunyai yang namanya untuk orang belanja bisa ke Ace Hardware, orang bisa ke Informa, kita mau ngopi, kita mau apapun juga, semuanya itu tempat ini sudah, kota ini sudah sangat lengkap sekali. Ya, jadi bahkan saya bisa bilang dulu ya sebelum mall ini kita harus keadaan seperti sekarang, setiap kali saya datang ke sana itu banyak sekali diisi oleh keluarga-keluarga ekspatriat di Living Plaza. Jadi bisa dibilang kota kami sudah sangat lengkap. Wow, iya ya. Ini nih kalau kita perhatikan tadi ya presentasi beberapa tenant-tenant yang sudah beroperasi di sana, saya rasa ini memang sudah sudah bisa running ini semuanya bisnis-bisnis di sana juga. Nah, saya perhatikan di sini Pak, kalau boleh tahu sebenarnya karakter daripada penduduk yang ada di Jababeka saat ini seperti apa Pak? Apakah mereka tuh benar-benar bekerja di sana ataukah mereka ini tetap ada yang
hanya bekerja di sana lalu pulang ke Jakarta, dan itu persentasenya berapa banyak gitu Pak, kalau boleh tahu? Begini, saya rasa kita ini sekarang yang pulang pergi mungkin ada sekitar, kita total 1,2 juta penduduk ya. Mungkin yang masih commute mungkin masih sekitar setengahnya. Tapi yang jelas karakteristik kita yang terbesar pasti dari kaum para pekerja, dan ini terbagi dari level operator ya, pekerja-pekerja pabrik sampai dengan ekspatriat. Jadi ini yang dan juga of course dari keluarga ekspatriat. Nah, kita expect ke depannya pasti angka orang-orang yang tinggal di JBK Residence itu pasti akan sangat meningkat. Kenapa? Karena sekali lagi, dulu orang mungkin masih ngerasa, kalau saya tinggal di JBK, saya nggak ada entertainment, saya nggak ada ini, saya nggak ada itu. Tapi sekarang dengan semuanya menjadi semakin lengkap, orang jadi ngerasa, kenapa saya harus tinggal jauh-jauh dari kerja? Padahal saya kerja 5 hari dalam seminggu, lebih baik saya tinggal di JBK. Toh, kalaupun saya perlu ke Jakarta, sekali lagi, kalau saya mau nyetir tolnya ada, dan juga ke depannya, seperti yang tadi Pak Sutejo sudah bilang, kita juga akan mempunyai TOD City-nya kita, yang dimana nanti orang mau naik LRT, orang mau naik MRT, orang mau naik kereta, you name it, anything, itu bisa. Bahkan antar kawasan dengan kawasan lain, kita juga ada monorailnya kita yang terkenal dengan namanya APM, jadi kita lengkap sekali. Kedepannya kita expect akan lebih banyak orang yang tinggal. Iya, dari 5.600 hektar Jababeka memiliki lahan sebesar itu, sampai dengan hari ini sudah berapa persen sih yang di-develop, dan masih ada peluang berapa persen lagi nih yang masih di-develop sampai tahun berapa nih kira-kira, Pak? Nah, sorry, mungkin Pak Sutejo mau jawab yang itu, Pak? Ya, oke. Tricky question ya, Pak ya. Kita pengen tahu. Ya, kita kurang lebih kan luasan 5.600 hektar, Pak. Dan sudah hampir sekitar 4.500 hektaran lebih yang kita kembangkan. Jadi kita masih ada 1.000 hektar lagi yang masih dikembangkan. Nah, dulu mungkin kalau ceritanya kita kembangkan itu kan kawasan industri itu memakan lahan sangat pesat ya, atau banyak ya, karena besaran lahannya itu kan, kalau kawasan industri kan pabrik-pabrik juga besar. Makanya 4.000 hektar itu, 4.500 hektar itu termasuk residensial juga sudah banyak ini. Tapi dengan yang perkembangan yang namanya high tech tadi saya cerita, high tech industri dan kemudian perumahan dan komersil, ini kan tidak memakan lahan banyak gitu. Jadi growth story dari hanya 1.000 hektar aja itu bisa masih lama, 5 to 10 years. Ya, kemarin saya dengar dari dari kita punya rekan misalnya Sumarekon Bekasi itu hanya 200 lebih hektar, tapi dikembangkan itu pun 10 tahun. Jadi 1.000 hektar bayangkan masih growth story-nya berapa lama begitu. Ini satu fakta yang menarik. Oke, thank you Pak Teja. Mungkin saya ada sedikit tanya ya. Konsumen ini saat ini kan sangat concern sekali kepada kesehatan ya, karena masa COVID seperti ini. Kira-kira apa yang developer lakukan di sana agar supaya masyarakat di sana itu istilahnya lebih merasa tenang? Karena sekarang ini kan kita mau keluar rumah aja was-was ya. Jangan sampai, aduh, barangkali ada tetangga yang kena, dan lain-lain. Kira-kira di sana gimana nih, Pak? Ya, jadi kami dari developer telah melakukan semua yang dianjurkan pemerintah, ya, melakukan PSBB, kemudian juga menuruti ya, dan kemudian kita semua juga menyiapkan disinfektan di seluruh kawasan perumahan kami. Kami punya CSR juga sudah bergerak ya, kita memberikan bantuan. Ini ada kontribusi daripada JBK, kita sampai memberikan bantuan 7 miliar rupiah yang kami donasikan untuk mengatasi COVID-19 di bawah Presiden University bersama dengan tenan-tenan kami juga. Dan ini pekerjaan semacam ini masih terus kami lakukan ya, sambil mungkin yang the latest adalah kita melakukan rapid test sekarang, rapid test untuk bagi residents yang ingin melakukan rapid test. Jadi ini pun juga sudah dilakukan dan kita terus mengamati apa yang terjadi. Tapi saat ini cukup baik ya, Kabupaten Bekasi bahkan daerah kami yang ada di Cikarang
Barat itu zona hijau saat ini, bukan zona merah. Thank you, Pak. Mungkin untuk Pak Erik nih, Pak. Ya, Bu Aan. Masa sekarang ini, Pak, ini kan konsumen juga agak sulit ke lokasi, lihat lokasi juga susah. Kira-kira strategi marketing apa nih yang Pak Erik terapkan sekarang ini, Pak? Saya rasa yang kita terapkan sudah dijalankan oleh Bu Aan, Pak Jo, dan rekan-rekan dari Era dan broker yang lainnya ya. Jadi pertama-tama, of course kita sudah mempunyai aplikasi ya, JBK Residence, yaitu ada application-nya. Tapi yang penting adalah kita selalu supply materi-materi promosi ya, itu kepada handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya bisa dalam bentuk WA Blast, bisa langsung ada materi-materi untuk di social media. Saya rasa juga sering sekali lihat Bu Aan sama Pak Jo dan juga rekan-rekan yang lain juga sering blast materi-materi dari kami ya. Terus tentu saja yang penting sekali adalah kita selalu melakukan support kepada teman-teman broker, yaitu dengan bentuk product knowledge online. Ya, kita punya tim kita di sini. Saya rasa Bapak Ibu sekalian udah familiar ya dengan Bu Lilis, Pak Tono ya. Udah sering banget lah ya juga berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan juga nanti yang kedepannya ini yang kita benar memberikan service adalah kita memberikan investor gathering online juga. Jadi misalnya anytime Bapak Ibu itu mempunyai satu prospek, tinggal langsung hubungi tim agent relation kita, langsung nanti Bapak Ibu dengan customer, langsung dengan tim kita bisa langsung bantu support untuk explain semua produknya. Gitu, Bu Aan. Ya, thank you. Pak, kira-kira produk apa sih, Pak, yang sekarang Jababeka sedang luncurkan ini, Pak? Oke, nah ini saya suka banget nih. Jadi untuk ini saya rasa saya langsung munculin dari slide-nya aja ya. Jadi yang sekarang ini kita lagi promosikan itu namanya Ruko Monaco. Ya, itu dari Mega Cluster Sport City. Nah, kenapa kita sendiri menamakan Sport City? Karena konsepnya ini memang dari awal kesehatan, ya kan, dari sport. Jadi untuk kawasan 21 hektar, ya slide-nya mungkin bisa dikasih lihat ya. Jadi kita dari 21 hektar kita, itu 7.600-nya itu adalah fasilitas-fasilitas olahraga. Jadi mungkin bisa dikasih lihat dulu fasilitas olahraganya. Ya. Oke, sebentar, lagi tunggu slide-nya. Belum keluar ya, bukan slide-nya ya. Oke, nah ini jadi bisa lihat nih. Ini fasilitas olahraga kita 7.600 hektar, ada skate park, ada basket, ada futsal, dan semuanya ini sifatnya outdoor. Jadi kenapa? Karena saya mau kasih comparison. Ada satu daerah di Jakarta, saya nggak usah sebut ya, itu yang luasannya itu 400-an hektar, tapi taman joggingnya itu hanya 5.000 meter persegi. Nah, sedangkan kita untuk kawasan Sport City yang 21 hektar, kita mempunyai 7.600. Ya. Jadi, apalagi kita sekarang concern dengan yang namanya kesehatan, kan. Kita butuh udara yang segar, segala macam. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk untuk nanti penduduk kota Jababeka sendiri. Ya. Next. Ya. Nah, sedangkan untuk posisi dari Sport City sendiri, ya itu kita bisa lihat ya. Ini nanti kita mau kasih lihat jalurnya, yang dimana ini akan menjadi jalan tembus baru ke jalur Pantura. Sebentar, slide-nya lagi saya kasih lihat. Oke. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini adalah jalur dari Sport City yang terbaru. Bapak Ibu bisa perhatikan, di atasnya itu kita ada satu perumahan klaster yang namanya Klaster Monaco. Yang dimana di depannya itu kita lagi masakkan Ruko Monaco-nya. Nah, ini nanti jalan ini akan tembus ke jalur Pantura. Makanya kita bikin row jalan kita sampai dengan 24 meter. Sehingga nanti semua kendaraan yang dari Pantura mau menuju ke Jababeka, ataupun Jababeka menuju ke Pantura, tidak ada jalan lain, harus melalui jalan ini, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai ruko juga, ruko ini penting juga mengenai berapa banyak sih orang yang sudah tinggal di situ. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di atasnya itu, kita itu sudah ada perumahan Geraha Asri, yang ini sudah existing dari tahun 2000-an, ya, atau mungkin balas 90-an, itu dengan perumahan dengan sekarang sudah ada 10.000 kakak. Nah, berarti kalau Bapak Ibu buka usaha di sana, ya, apapun juga yang Bapak Ibu, itu pasti langsung laris. Kenapa? Karena orang membutuhkan tempat untuk misal buat hangout, orang butuh tempat untuk misalnya untuk membeli keperluan sehari-hari. Nah, ini adalah untuk Geraha Asri. Next slide.
Ya, nah ini tadi yang saya kasih lihat lagi juga. Ya, next. Ya, ini adalah gambaran dari back. Ya, ini adalah gambaran dari ruko Monaco-nya kita. Ya, jadi nanti yang jelas parkirnya open ya, semuanya sangat asri ya. Dan juga ini kita mempunyai next dua pilihan yaitu untuk lebar 4 dan lebar 12. Itu buaan. Oke, Oh, sorry, lebar 4 dan lebar 5, saya salah ngomong. Ya, lebar 5 mungkin untuk yang hook ya, Pak ya. Betul, betul. Pertanyaan selanjutnya gini Pak, sebagai buyer ya bisa juga kan investor ataupun dia end user mau buka usaha ya. Kira-kira kenapa sih harus pilih ruko yang ini di Jababeka? Karena terus terang ada tetangga-tetangga kita juga kan yang sama ya. Mereka juga mau memasarkan juga, ruko juga, ukurannya juga mirip gitu ya. Jadi saya pengen dapat gambaran sih kenapa harus yang dipilih nih rukonya Monaco itu. Oke, gambarnya simple. Kan sekarang kita semua sudah tahu bahwa dengan era COVID ini sekarang ada yang namanya new normal, ya kan? Dari hal yang sehari-hari yang seperti orang jadi lebih sering cuci tangan, orang lebih sering pakai sanitizer, orang lebih peduli kesehatan. Tapi sebenarnya ada satu new normal yang baru. Yaitu saya rasa ini kita akan mempunyai rising generation of entrepreneurs. Itu adalah new normal yang baru. Ya, jadi bisa dibilang gini, sama seperti tadi saya bilang tahun 98, orang terpaksa menjadi entrepreneur. Di tahun sekarang era COVID, orang jadi entrepreneur juga. Nah, ini sebenarnya tren ini sudah terjadi sebelum era COVID. Mungkin saya bisa nanya, Ibu Ang, kalau nggak salah anaknya juga umurnya kira-kira Gen Z ya? Iya, betul. 20-an kan. Nah, jadi kalau Ibu perhatiin generasi-generasi yang sekarang, itu rata kalau ditanya, beda. Kalau zaman saya ditanya, maunya apa? Oh, saya mau jadi karyawan swasta, saya mau berkarir, saya mau menjadi PNS, itu biasa yang orang 7 gitu. Saya mau startnya dari staff, manager, direktur, and so on. Tapi sekarang orang mikirnya tuh satu, saya mau jadi entrepreneur. Starting dari yang sesimpel seperti coffee shop, mungkin barbershop, ataupun bahkan hal-hal yang dulu pekerjaan kita nggak punya. Misalnya contoh influencers. Dulu kita nggak ada loh pekerjaan selebgram, ya kan? Dulu kita nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti YouTubers, ya. Ataupun kita juga dulu nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya seperti marketing consultant khusus untuk digital campaign. Dulu kita nggak ada era-era semacam ini. Nah, sekarang Ibu An bisa perhatiin nggak? Dengan adanya 2.000 pabrik yang ada di Jabeka, kebutuhan untuk entrepreneurs yang bisa supply kepada pabrik-pabrik ini semakin besar, ya kan? Dari yang namanya tadi saya bilang kan, keperluan untuk digital, starting dari communication sampai dengan branding. Terus saya juga bilang, rising generations of YouTubers dan lain, mereka semua pasti membutuhkan ruko. Jadi kita nggak bisa bilang, oh orang jadi YouTubers itu cuman diem di rumah. Orang butuh green screen, orang butuh apa. Jadi itu buat saya nomor satu adalah Jabeka itu akan menjadi rising stars of entrepreneurs. Makanya perhatiin untuk tagline kita pun entrepreneurship starts here, gitu. Nah, terus juga kenapa orang banyak milih ke Jabeka Residence gitu. Nah, sekarang satu lagi, new normal. Kita sekarang terbiasa dengan work from home. Kita terbiasa dengan meeting jarak jauh. Saya rasa nggak ada kemungkinan bahwa ke depannya orang misalnya bangun pagi dan saya perlu meeting, saya cuma tinggal buka laptop saya dan saya bisa langsung meeting. Beda orang zaman sebelum ini, orang pikir saya harus tinggal di dekat Jakarta, sehingga kalau saya mau meeting, saya mesti bisa langsung ketemu sama orang di mall ini, coffee shop ini. Sekarang itu udah beda. Nah, berarti apa? Orang akan pilih tinggal di pinggir kota. Sehingga mereka bisa langsung bangun pagi, ya, mereka bisa langsung meeting dan mendapatkan properti dengan harga lebih terjangkau, ya. Terus kalaupun mereka harus ke Jakarta, kita mempunyai TOD City-nya kita. Kita bisa naik kereta, bisa naik LRT, bisa naik apapun juga, ya. Belum lagi ada satu lagi yang sangat penting. Yaitu mengenai gaya hidup yang sehat. Kalau Bu An juga perhatiin ya, saya juga baru sempat perhatiin di YouTube beberapa minggu yang lalu, gaya hidup orang di kota-kota besar itu mungkin yang sangat-sangat pack, ya, dari ruko satu ke ruko yang lain, sangat padat, ke depan terus langsung bisa ketemu lalu lalang kendaraan, itu mungkin bukan menjadi pilihan yang primadona. Ya, saya rasa ruko Sport City dengan dengan semua yang lebih spacious, ya, dengan kita punya 7.600 meter persegi untuk lapangan olahraga, saya rasa ini akan menjadi primadona baru. Gitu, Bu An. Mungkin Bu An, kalau boleh saya tambahin, Bu. Pembedanya ada promo yang menarik nih, khusus buat era dari Pak Erik nanti, Bu. Oh. Pak Teja, saya mau save the best for last, dikasih teaser dulu nih. Bocoran nih. Mungkin ada satu hal yang saya tanya nih, Pak.
Kalau kita ke investor atau end user gitu ya, mereka akan tanya ya, ini di daerah Jababeka sendiri turnover-nya gimana sih? Lalu kalau misalnya setelah mereka beli itu dan berapa tahun kemudian mereka jual, itu capital gain-nya itu berapa gitu. Gampang nggak jualnya? Itu sih Pak. Oke. Justru ini yang menarik sekali ya. Tahun 2015 itu kita pernah launching satu ruko ya. Itu dengan harga, saya nggak sebut nama rukonya ya, cuman bisa sebut nama ruko Pecenongan ya. Ini real. Tahun 2015 kita launching ya, itu dengan harga 2,5 M ya. Bapak Ibu, tahun lalu itu kita jual angka secondary-nya itu real 4 M. Real. Ya. Mungkin Pak Teja sendiri bisa kasih testimoni juga mengenai ruko Pecenongan saya rasa. Itu tadi Bu, kalau ada lihat rukonya itu yang ada spanduk gede itu Bu, itu ruko saya pribadi tuh Bu, saya ikutan beli. Wah. Itu udah langsung tersewa sama penyewanya. Nah itu tuh ambil yang nah itu merah. Yang ditutup. Nah itu disewa sama perusahaan printing Bu. Ya saya hoki aja itu, bukan rencana saya tuh begitu, tapi langsung disewa full 5 tahun Bu. Dan dibayar di depan lagi. Jadi sudah sebagian besar, sebagian ini uangnya sudah kembali Bu untuk rukonya. Ya makanya Pak Suteja nggak buru-buru mau jual ya Pak ya. Ya sebagai broker kan kita sebetulnya kalau menawarkan orang untuk membeli kan gitu ya. Gimana nih nanti sewanya, jual lagi, gampang nggak gitu. Pasti kita yang akan dicari soalnya. Betul. Iya. Nah, Pak Erik, kalau boleh di-sharingkan nih Pak. Kan ini Bapak ada launching Ruko Monaco ya Pak ya. Nah, apakah memang ada batasan-batasan secara bisnis, lini bisnis Pak, atau background bisnis misalkan, di sini tidak boleh bengkel misalkan, atau tidak boleh pet shop, atau seperti apa Pak? Apakah harus khusus F&B ataukah lifestyle? Saya rasa untuk Ruko Monaco sih anything yang tidak kotor, misalnya gini, misalnya bengkel bubut ya tentu kita tidak perbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya bengkelnya dealer resmi ataupun apa, of course kita oke gitu. Tapi yang jelas fokusnya kita lebih kepada ya komersial pada umumnya. Kita bisa bicarain seperti restoran, seperti barbershop, seperti coffee shop, seperti supermarket dan yang lain-lain. Saya rasa ini keperluannya cukup general sih, selama tidak dirty. Oke. Tadi Bapak sempat sampaikan 4x12 ya Pak ya? 4x12 itu harga berapa Pak mulai? Oke, Pak Teja, saya bisa kasih pengumuman ke Era yang untuk pertama kali ya, ini privilege-nya ya. Oke, jadi gini, kalau Pak Jo ingat, dulu kan kita campaign dengan harga 1,4 M. Betul ya, Pak Jo masih ingat ya Pak Jo ya? Betul. Oke, ini benar-benar saya ngomong pertama kali ini di depan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang pernah kali dengar, khusus, kalau dulu kan saya bilang kan khusus untuk 20 pembeli pertama mendapatkan diskon 50 juta. Betul ya Pak Jo ya? 50 unit pertama ya, atau pembeli pertama ya Pak ya? 20 unit pertama kan dulu saya 20 ya? 20 ya. Kita memberikan diskon 50 juta rupiah. Ini announcement saya pertama kali saya bikin ini di webinar ini. 5 pembeli pertama kita berikan diskon 20%. 5 pembeli pertama. Diskon 20%. Ya, jadi kalau tadi Pak Jo sama Buat, ini kenapa lama nih Pak Erik sama Pak Suteja belum masuk? Kita mendiskusikan ini karena kita mau kasih the best buat Bapak Ibu sekalian. Wah, Buaan bisa ambil 1 nih apa 2 nih? Mana Buaan? Selain diskon 20% Pak, apakah ada cara bayarnya diperpanjang atau gimana? Karena sekarang kan ada slogan cash is the king ya. Cash flow is the queen gitu. Jadi cara bayar dipanjangin gitu. Cara bayar kita sampai dengan 24 masih bisa, itu sudah ringan sekali, apalagi dengan diskon 20% yang saya ngomong sekarang, Buaan. Oke. Ya, jadi ibaratnya kalau mungkin bisa dikasih lihat ya, yang iklannya kita tuh, yang ada influencers kita itu dengan Monita Tahalea, ya itu kan starting dari 300 ribuan per hari. Ya kan, 300 ribuan per hari bisa dikasih lihat, ya. Oke, 300 ribuan per hari, ya udah ini ditambahin dengan diskon 20%.
Udah lebih enteng sekali nih sekarang. Gimana Bu An? Langsung mau book 1, Bu? Boleh, boleh. Gitu. Oke. Gimana Bu An? Saya lagi ini Bu, lagi mau booking fee nih untuk Ibu. Pokoknya 20% untuk semua cara bayar berlaku. 20% untuk semua cara bayar. Oke. Oke. Nah, sekarang mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih. Sebentar, saya lihat nih ada yang menanyakan prospek kota seperti apa yang Jababeka visikan di masa depan? Wah, oke. Lalu arah pembangunannya bagaimana? Tadi sempat disinggung ya sebenarnya ya, sudah ada future development yang akan dijalankan oleh Jababeka gitu. Ya, menyambut dengan berjalannya infrastruktur yang saat ini sedang digencarkan di timur Jakarta. Oke, saya rasa itu sudah mewakili ya. Saya rasa itu saja nih. Gimana? Ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Suteja. Mungkin saya tambahkan dikit. Ini akan saya share satu peta ya, di mana bisa dilihat tapi saya cepat sekali ya share ini. Jadi peta ini akan menunjukkan gambar-gambar daripada moda transportasi yang masuk ke daerah kami. Ya, jadi bisa dilihat sebentar ya. Oke, nah kalau dilihat itu ada kereta api ya di utara. Ini sudah ada 2 stasiun langsung. Kemudian ada di tengah nanti ada TOD dan rencana MRT, dan kemudian ada LRT masuk di selatan. Ya, jadi inilah basis transportasi kita, dengan juga ada bus, dan ada di sini disebutkan propose APM. APM itu Automated People Mover atau monorail. Ya, jadi inilah transportasinya. Nah, ini akan menjadi perkembangan baru ya nanti yang akan terjadi di kita, di mana seluruh kota itu akan dibasiskan terhadap transportasi ya, dengan feeder maupun shuttle, dan kemudian ada transportasi besar yang masuk ke ini timur. Dan ini yang menarik karena saya sempat konsultasi mengenai konsep ini, dan dikatakan bahkan DKI pun nggak punya. Ya, kalau bicara konsep satu transportasi yang terintegrasi, misalnya bicara di DKI, itu yang paling baik adalah di daerah Duku Atas. Ya, Duku Atas itu punya MRT, punya kereta api, punya busway, mungkin 3 ya. Nah, kalau di kita ini ada LRT, MRT, kemudian kereta api, ditambah kereta cepat sebetulnya. Tadi saya nggak ceritain. Nah, jadi ada 4. Kemudian juga ada bus juga, ada 5. Jadi ini menjadi satu koneksi terlengkap mungkin satu Indonesia kali. Jadi ini kebetulan aja. Nah, makanya secara demografi berada di utara tol itu yang menjadi pembeda kami dengan daerah lainnya. Baik, ini ada satu testimoni yang dikatakan Pecenongan, Ruko Pecenongan untung besar Pak Erik. Ya, konsumen saya beli 2,8, belum ditempati aja, baru BAST sudah dijual kembali tembus di angka 4,25. Dia beli 2 unit. Nah, sekarang ditempati oleh Bank Mandiri, Pak. Wah, pasti Bapak tahu lah ya. Oh. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tadi sebenarnya sudah di-mention ini ya. Jumlah penduduk yang tinggal di Jababeka berapa banyak? Saya kalau nggak salah 1,2 juta ya, Pak ya? Betul, Pak Jo. Betul ya? Waduh, saya ini lulus nih berarti kalau diminta untuk PK. Soalnya dari zaman Bung Karno sampai sekarang ya, Pak Jo. Bank Mandirinya, Pak Jo, itu Bank Mandirinya sering kita tegur tuh, karena kita takut dengan pembatasan PSBB ini, karena rame mulu orangnya di depannya. Jadi saking ramenya, nah itu rukonya sampai seperti itu tuh sekarang. Oke, nah ini ada gimana? Ada chat saya nih. Wah, Bu, tahu begini saya bawa klien saya join webinar ini katanya. Nanti kasih recordingnya aja, Bu. Ada, kita sudah record, Pak. Kita sudah record. Nah, berikut ini ada pertanyaan, ada dari klien nih, Pak, sepertinya nih. Dia tanya, apakah lokasi seperti Monaco
Tatulana itu banjir, karena ada beberapa titik di Jababeka banjir kalau sudah hujan besar. Saya rasa bukan hanya Jababeka ya. Rumah saya kalau hujan besar juga rada-rada sudah nggak bisa lewat. Oke, gimana Pak? Gini, yang jelas Ruko Monaco, Cataluna, bebas banjir. Ini saya mau jelasin dulu. Waktu terjadi banjir besar di awal tahun ini, memang saya rasa hampir seluruh Indonesia kita nggak bisa lolos ya. Cuma sekali lagi nih testimoni sebagai, saya sekarang bukan sebagai orang Jababeka ya, tapi saya sebagai orang penduduk Jababeka resident. Saya bisa bilang adalah surutnya kita paling cepat. Ya, jadi kita cuma dalam waktu, kalau nggak salah waktu itu kurang dari 8 jam ya, kalau kita ada surut. Karena waktu itu kondisinya saya lagi di rumah saya, waktu lagi banjir. Yang jelas, tapi kalau mengenai Ruko Monaco, itu nggak kena banjir sama sekali. Oke. Nah ini sedikit Jo, untuk Pak Suteja kali ya. Boleh. Di Jakarta Timur nih kan ada beberapa pilihan ya Pak ya, beberapa pilihan real estate lah. Kenapa sih orang harus tinggal di Jababeka Pak? Ya, keuntungannya apa sih kalau misalnya orang harus pilih di Jababeka gitu? Di Jababeka begitu ya Bu ya? Ya. Ya, mungkin keuntungannya adalah karena lokasi kita yang sangat bagus. Ya, kita itu lokasi cuma sekitar 1 jam dari Jakarta, sedangkan tinggal di Jababeka itu orang-orang bisa mendapatkan kemudahan yang banyak dan lingkungannya yang masih asri dan sebagainya. Dan juga apalagi kalau memang punya pabrik atau punya kantor di daerah sekitaran kita, jadi itu langsung bisa kerja juga di situ. Nah, kemudian Jababeka itu kan lokasinya juga sebetulnya terletak di tengah antara Jakarta dan Bandung. Jadi kalau bosen misalnya main ke Jakarta, bisa main ke Bandung, Bu. Nah, kalau kayak kita yang tinggal di Jakarta atau di barat atau di mana kan, wah udah nggak mungkin ya. Ya udah mainnya lingkungannya Jakarta aja gitu. Nah, kalau di Jababeka ini bisa main ke Jakarta, bisa main ke Bandung karena rasanya travelingnya hampir sama gitu. Walaupun masih ke Jakarta lebih cepat ya 1 jam. Dari Jababeka ke Bandung kira-kira 1,5 jam. Nah, itu sangat menarik gitu. Dan tadi mendapat lingkungan yang asri, dekat dengan dengan tempat kerjanya ya, kalau ada industri atau pabrik yang di sekitaran. Kemudian nanti ke depannya akan punya moda transportasi yang paling lengkap satu Indonesia. Jadi ini yang justru kesempatan untuk orang-orang melihat Timur Jakarta ini sebagai daerah paling baik mungkin satu Indonesia, karena sebetulnya daerah Timur Jakarta itu kan kita benchmarking kalau ya saya ambil umpama dari salah satu figur ternama ya, Pak Mokhtar Riyadi. Pak Mokhtar Riyadi juga mengatakan bahwa daerah Cikarang itu di benchmark dari seperti Shenzhen, kawasan Shenzhen yang ada di di China. Shenzhen itu adalah dulunya kota nelayan, ya, yang penduduknya cuma berapa, dan bahkan nggak ada di peta. Itu adalah lokasi di samping Hong Kong. Sedangkan saat ini Shenzhen itu sudah bertransformasi menjadi kota nomor 3 paling besar di China, ya, baik secara populasi maupun ekonomi, bahkan sudah mengalahkan Hong Kong. Nah, makanya Hong Kong itu kenapa berapa saat ini demo mulu kan? Karena cemburu nih sama Shenzhen, cemburu sama China. Wah, saya dianatirikan gitu. Nah, Cikarang ini kan juga sama. Kota yang memang dulu ditenggarai pertama juga mirip dengan Shenzhen, yaitu dengan kawasan industri. Dan saat ini kawasan industri di sana itu sudah mencapai 60-70% ekonomi Pulau Jawa. Ya, itu adanya di koridor situ. Jadi bayangkan kemampuan daripada potensi daripada kawasan itu ke depannya. Apalagi dengan infrastruktur yang tadi masuk. Jadi ceritanya masih panjang, Bu Aan. Mungkin maaf, saya nggak bisa jelaskan dalam satu patah kata, tapi kira-kira ceritanya seperti itu, Bu. Oke, thank you, Pak. Bu Aan, saya tambahin sedikit juga, Bu. Sebagai orang yang tinggal di Jababeka ya, Bu, ya. Yang saya ngerasa di mana saya kerjanya di Jababeka, tinggal di Jababeka, dan saya yakin banyak sekali mungkin dari pendengar dari webinar ini yang memang lingkungan kerja di Jababeka. Yang jelas kalau udah kerjanya di Jababeka, jangan pilih rumah yang jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau jarak rumah
sama tempat kita kerja itu lebih dekat, of course waktunya kita bisa pakai untuk yang lain, untuk keluarga, untuk olahraga, untuk apapun juga ini. Jadi saya bisa bilang, saya bisa kasih testimoni, sejak saya pindah ke Jakarta Residence, kualitas hidup saya, kualitas pernikahan saya, kualitas semuanya jadi lebih baik sekarang. Wah, itu sangat personal sekali ya Pak Erik ya? Wah, tapi yang personal ini biasa lebih kena Pak Teja. Kualitas pernikahan ya Pak ya? Iya dong. Oke, mantap. Pak, ini ada yang tanya, ini tadi beliau sempat ini ya, terlewatkan. Tadi itu ada tulisan 300.000 per hari. Itu apa ya Pak? Boleh ditayangkan kembali nggak Pak? Nanti gini, oke, 3.000 per hari. Simpelnya begini ya. Itu nanti, sorry bisa dikasih lihat ya. Oke, nah 3.000 per hari itu adalah uang down payment ya, yang kalau misalnya kita terjemahkan kita bagi dengan 30 hari itu jatuhnya tuh cuma 300.000. Jadi waktu itu kenapa saya masuk dengan ini? Karena gini, kita ini sekarang kan lingkungan anak-anak muda ini kan sekarang suka spend time makan di tempat yang fancy, suka banget uangnya habis buat traveling segala macam. Padahal kalau dengan 300.000 itu mereka bisa invest di sebuah ruko yang dengan lokasi terbaik, itu mereka bisa dapat. Nanti mungkin hitungan detailnya akan dibantu oleh tim agent relation kami. Kita ada Bu Lilis, ada Pak Tono, ada Mbak Bulan, ada Mbak Angel, ada Mbak Agnes. Kita lengkap sekali. Nanti detailnya bisa di situ aja. Yang jelas, istilahnya saya mau bilang adalah untuk yang entrepreneurs yuk, daripada uangnya dipakai buat spending ya, lebih baik kita buat invest aja. Baik, berarti udah terjawab ya. Oke, ini ada lagi. Sebentar, apa ya? Oh, ini testimoni. Saya sudah tinggal di Geraha Asri, persisnya di belakang Ruko Monaco dan nggak pernah mengalami banjir, katanya. Oke, Wow. ini tinggal sejak 2008, katanya ya. Oke. Nah, saya rasa itu Pak Q&A pada hari ini, ya, karena waktu juga berjalan cepat sekali, dan saya perlu informasikan kepada para partisipan pada hari ini bahwa kami dari Era Project, kami merupakan salah satu lead agent untuk memasarkan Ruko Monaco. Ya, bagi Anda yang tertarik untuk juga membantu memasarkan melalui kami, silakan hubungi saya. Tadi saya sudah ada chatting di chatbot, ya, Era Project 0812-997-2323, dan nanti kita akan sama-sama mengundang Anda untuk masuk di dalam WA group yang kami miliki. Oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang lebih privacy ya, mengenai komisi, mengenai closing fee, cuman mungkin saya tidak akan jabarkan di dalam webinar kali ini. Anda cukup bisa menghubungi kami di 0812-997-2323. Oke. Pertanyaan terakhir ini bagi ketiga panelis kita, mungkin ada conclusion apa nih yang bisa Pak Teja bisa sampaikan nanti masing-masing ya, tentunya saya minta kesediaannya untuk dapat membagikan conclusion-nya pada sore hari ini. Silakan. Ya, konklusi saya ya, tolong kalau ada kesempatan sekarang beli lewat Era, ya, karena Era ini adalah salah satu agen paling favorit saya. Sudah banyak properti saya pribadi yang dijual lewat Era dan sukses, dan juga saya sendiri pribadi juga banyak beli properti lewat Era. Dan ini saya nih sebetulnya ada meeting lain loh Pak Jo sama Bu Aan, cuman karena ditahan, kemudian untuk nemenin jualan ya udahlah saya nungguin terus nih sampai akhir nih Pak. Jadi itu aja posisi saya Pak. Thank you Pak buat partisipasinya sampai akhir nih Pak ya. Oke Pak Erik, bagaimana Pak konklusi Anda Pak? Ya, dari saya sekali lagi mungkin buat yang belum kenal saya terlalu baik, saya sendiri background-nya adalah seorang broker. Yang saya bisa bilang adalah sebagai seorang broker, yuk kita carikan solusi investment yang terbaik buat klien dari Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu adalah kita bisa memberikan service yang terbaik, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Kalau kita investasi di Ruko Monaco, itu adalah bisa dibilang future. Ya, kenapa? Karena tadi Pak Sutejo sudah menjelaskan bahwa ini kawasan industri, kita punya ribuan pabrik, akan menjadi jalan tembus yang terbaru. Kita juga akan menjadi gudangnya entrepreneurs muda. Jadi ya, saya bisa yakinkan akan untung luar biasa untuk Bapak Ibu investor sekalian.
Dan sekali lagi, tetap lewat Era Project. Wah, thank you Pak. Menarik sekali. Oke, Bu Aan Andriani, silakan Bu. Konklusi Anda pada sore ini. Ya, saya melihat perkembangan dari infrastruktur di Timur Jakarta ini, saya rasa memang potensial ya. Jadi buat para investor and user, saya rasa ini kesempatan yang baik ya. Tadi juga Pak Teja mengatakan bahwa it's time to buy ya, jadi bukan to sell loh. Jadi it's time to buy. Rugi Bu, diskon 20% Bu. Ya. Hanya untuk Era lagi nih. Betul, itu thanks untuk spesial promonya buat klien-klien Era. Saya rasa gitu, dan kami juga biasanya dalam memasarkan kita juga pilih proyek-proyek dan developer-developer yang kredibel aja yang kita pegang. Itu sih Pak Jo. Oke, baik. Yang ini yang kalau dari saya sendiri, saya kalau melihat bahwa untuk potensi di Timur Jakarta ini sangat menarik ya. Karena tahun 2009 ini saya dapat data bahwa Jababeka itu, koridor timur di Jakarta lebih tepatnya, itu harganya masih sekitar 3 jutaan ya per meter. Tetapi saat ini 2018 sudah lebih dari 10 juta. Nah, ini adalah pertumbuhan secara nilai investasi. Dan saya rasa bahwa ini tidak, dan masih bisa dibilang murah untuk di lokasi tersebut untuk berinvestasi. So, keputusan ada di tangan Anda semua, para partisipan. Kami persilahkan Anda untuk memutuskan yang terbaik tentunya dengan Jababeka. Nah, sore hari ini kita sudahi dulu untuk pertemuan kita, webinar pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih untuk Pak Suteja, terima kasih untuk Pak Erik, Bu Aan Andriani, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada topik-topik selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Sukses semua Pak Erik. Terima kasih Pak Suteja, Bu Aan, Pak Jo. Sukses selalu Bapak Ibu teman-teman. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.